kembali pelayanan dan pengembangan Jemaat Gereja Baptis Papua, Badan Pelayanan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua menggelar ibadah syukur bersama misionaris pertama yang mengabarkan Injil di Lanijaya. Hal ini guna memulihkan keadaan masyarakat Lanijaya agar lebih diberkati. Semuanya baik dalam rencana Tuhan. Ibadah rekonsiliasi umat baptis di Tanah Papua digelar di Tiom Lanijaya Minggu 13 November 2022. Astaga. Terima kasih banyak kedatangannya. Wah. Sebelum melaksanakan ibadah di Tiom Lanijaya, pihaknya bersama Baptist Mission Australia dan Panitia Rekonsiliasi melakukan ibadah syukur di Gereja Baptis Panorama Pike, Distrik Hubukosi, Kabupaten Jayawijaya, Jumat 11 November 2022. Saya masih ingat pada waktu saya tiba di Tiong, Pak Fraus, ketua klasis datang. Dia bilang, Bapak, kalau mau betul-betul melayani di sini harus belajar nyanyian Lani. Saya bilang, oh ini susah sekali buat saya. Tapi saya masih ingat nyanyian lama itu. Jadi, Alelu sahuye, Alelu sahuwa, Uneki, Uneki, Aku menerima. Ibadah yang murni. Kita sebagai manusia selalu berpikir bahwa ibadah yang murni itulah pergi ke gereja yang besar, memuji dengan pujian yang baik, kasih persepuluhan, buka firman Tuhan, dan lain-lain. Tetapi menurut Yakobus ini, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hidupan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Jadi pertama-tama saya mau bilang kepada Pak Yason, terima kasih Pak Yason, karena Pak Yason sudah membaca ayat ini dan sudah mengambil jalan Tuhan untuk memenuhi ibadah yang murni. Usai melakukan ibadah di Gereja Baptis Pike Wamena dan berdoa memberkati seluruh jemaat di Lembah Baliem, pihaknya bersama rombongan yang terdiri dari hamba-hamba Tuhan di Gereja Baptis, Asisten 1 Setda Provinsi Papua Doren Wakerkua sekaligus Ketua Panitia Rekonsiliasi, melanjutkan perjalanan pelayanan ke Sekolah Alkitab Misi Baptis Elagaima Wamena dan berdoa serta mengajak seluruh jemaat dan mahasiswa untuk hadir dalam kegiatan akbar yakni ibadah rekonsiliasi di Tiom Lanijaya. Dengan beberapa orang ya bisa datang juga untuk bisa duduk sama-sama. Kami bisa mendapat hidup yang kekal, hidup yang luar biasa. Dan kami mengucap terima kasih dan puji kepadamu ya Allah. Pada hari ini kami sudah melihat dari pemandangan di sini Lembah Baliem. Dari dulu, dari permulaan, Engkau ya Allah begitu mengasihi lembah ini dan lembah-lembah yang lain. Apuri na yoko lokoner kin lokasi baptis mo kino ko yoko nangari bon di nangarap ne dengan Gubernur Lukas NMB dan Bapak Doren Wakerkua dari provinsi. Mereka lepaskan tanah ini pada waktu saya pemimpin 2018 dan kita lepaskan dengan 300 juta rupiah. Kita bersyukur. Pak Makol berdoa kita semua supaya ini semua perkembangan orang baptis hebat-hebat ke depan. Hebat-hebat. Librop. Hebat-hebat ke depan. Men itu yuan ti orang mete abu yokrari. Men on dari me hasil
Yinin ko, yung lewat lagi kaki bayam tate orang baptis sekarang laga. Batas wilayah baptis. Kami nanti berhenti Pak Makol berdoa. Masuk Maki Pak Makol berdoa. Terus masuk Prime Pak Makol berdoa. Masuk Tiong Pak Makol berdoa. Ibadah besok Pak Makol yang pemimpin ibadah. Ini nyawi nyawan buan nyawi omom nyawi wa nyawi gue perguta nyawi alanan berkati kina buat nyawi kina ona Dalam perjalanannya, Baptis Mission Australia bersama Panitia Rekonsiliasi ke Tiom Lanijaya mengunjungi jemaat baptis di Beam, yakni perbatasan antara Wamena dan Lanijaya, serta berkunjung ke distrik Pirime, Kabupaten Lanijaya. Dalam kunjungannya tersebut, Baptis Mission Australia kembali mendoakan dan memberkati masyarakat Lanijaya dan mengajak jemaat untuk mengikuti ibadah rekonsiliasi di Tiom Lanijaya. Ketua PPP Persekutuan Baptis Nen, hampir hari keno. An ketua panitia negara Anari Loner, ya kita dukung ini. Anari Loner, pengurus Persekutuan Gereja Baptis Papua Inom, pengurus Persekutuan Gereja Baptis West Papua Inom, Lampung Bolom Kutek, hari dia media Oyara. Ada rampat ini pilih muda main bilang mungkin Loner lah, bukan kalau orang mendapat ni. Betiar, macam nunggu kanu kampanye kalian kira kiri, West Papua kalau kau ini omong naput orang ada tanpa nak kiri, boleh kau dapat ketua panitia boleh kira kau ni cara wow. Jadi kalian pilih kau kira kiri. Lampung jangan dulu kan orang empat kota no, ini West Papua orang Lampung dulu lek tanpa nak pindah negara apa, ini jauh di negara Allah ni baby tanpa nak Lampung dengan luar tu. Jangan ya itu tanpa nak pinjamnya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, di tempat ini, seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena milik-Mu sajalah ya Allah, kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan semua ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Tuhan kami. Amin. Amin. Saya sampaikan bahwa semua orang baptis kumpul di Tiong, kita lakukan permohonan maaf kepada ABMS. Dan juga saya mewakili semua anggota Gereja Baptis di Australia. Sebenarnya selama 2 minggu ini banyak orang di Australia mereka mendoakan pendamaian yang akan diadakan di Tiong. Setibanya di Tiom Lanijaya, rombongan Baptis Mission Australia disambut puluhan ribu masyarakat Lanijaya dan tari-tarian serta pengalungan sebagai tanda kehormatan.
suara bagi. Ibadah rekonsiliasi umat baptis di Tanah Papua Minggu 13 November 2022 dihadiri puluhan ribu masyarakat Lanijaya. Duduk di bawah ini sebagai tanda bahwa kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita ini orang berdosa. Kita minta ampun kepada Tuhan. Kalau ini adalah kitabiah yang kita lakukan. Jadi jangan pikir bahwa kenapa tidak sediakan kursi parkuk. Ibadah rekonsiliasi umat baptis di Tanah Papua mengangkat tema Pulihkan Keadaan Kami ya Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 126 ayat keempat. Rekonsiliasi antara umat baptis dan Baptist Mission Australia merupakan langkah awal dan iman umat baptis menjalin hubungan yang telah lama putus. Ibadah rekonsiliasi umat baptis diawali dengan penyampaian permohonan maaf oleh Ketua Umum Badan Pelayanan Pusat Persekutuan Gereja Baptis Papua Pendeta Roni Wanimbo dan Pendeta Wesio Kogoya yang mewakili tua-tua rohani dan perwakilan Persekutuan Gereja-Gereja Baptis West Papua Pendeta Amika Wenda. Itu adalah ungkapan kami seluruh umat Baptis Papua dan juga Papua Barat. Sementara itu, mewakili Baptist Mission Australia Mark Holt mengatakan pihaknya memaafkan dan mengampuni serta memberkati semua umat baptis di Tanah Papua. Ada cerita di Perjanjian Lama yang sangat terkenal mengenai Yusuf. Pada waktu dia kecil, pada waktu masih muda, dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Akhirnya dia diusir dari keluarga itu sampai di Mesir. Tahu-tahu ada rekonsiliasi. Yusuf, dia memeluk saudara-saudaranya. Dia mencium mereka dan dia menangis atasnya. Sekarang sebagai ritual atau simbol bahwa kami sudah mengampuni saudara-saudara semua, Pak John dengan saya akan mengadakan ritual itu. Kami mau memeluk, mau mencium, dan menangis sedikit. Acara rekonsiliasi umat baptis di Tanah Papua dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara rekonsiliasi yang ditandatangani oleh Ketua Umum Badan Pelayanan Pusat Persekutuan Gereja Baptis Papua, Pendeta Roni Wanimbo, mewakili tokoh gereja Pendeta Wesio Kogoya, perwakilan Gereja Baptis West Papua, Pendeta Amika Wenda, dan mewakili Panitia Rekonsiliasi dan Pemerintah Provinsi Papua, Asisten Bidang 1 Pemerintahan Setda Provinsi Papua, Doren Wakerkwa. Yang kedua, Bapak Pendeta Roni Wanimbo, STK. Yang ketiga, mewakili Persekutuan Gereja-Gereja Baptis West Papua, Bapak Pendeta Amika Wenda. Mewakili tua-tua rohani Pendeta Wesio Kogoya Bifteha. Setelah saya tanda tanya ini menyatakan bahwa kita sudah dapat pengampunan dosa kita dari Bapak Makol. Terima kasih untuk Bapak Makol. Tuhan Yesus memberkati Bapak Makol. Dan penandatanganan ini Pak Makol bawa ke Australia untuk lakukan diskusikan dengan ABMS lain di Australia. Tuhan memberkati kita semuanya.
mewakili Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua dan West Papua akan diserahkan kepada Pak Mahol sebagai tanda perdamaian yang kita lakukan hari ini. Dipersilakan. Yakondanya lambung ko menenong yakunda takare kolok kunonuk. Yakondakan yang kibro bagarat ko inokabangin yang kimabakawa. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan, luar biasa. Menjadi sejarah, menjadi momen yang akan dikenang oleh generasi yang akan datang dan selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Wah, 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 wah. Bapak-bapak yang... Setelah melakukan pendandatanganan berita acara rekonsiliasi, pihaknya menggelar ibadah bersama yang dipimpin oleh Mark Holt, yakni perwakilan dari Baptist Mission Australia. Katakan aku memuji kebesaran-Mu, aku memuji kebesaran-Mu. Maha besar, oh Tuhanku. Mari kita nyanyikan. Ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Dalam khotbahnya di Tio Melani Jaya, perwakilan Baptist Mission Australia Mark Holt mengatakan umat Baptis di tanah Papua harus berubah dan meninggalkan hidup yang lama yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, karena hidup umat Baptis sudah diperdamaikan oleh Kristus. Laki-laki, perempuan, kami sebagai manusia selalu merusakkan apa yang diberikan kepada kami. Selalu menyimpang dari jalan-Mu, ya Tuhan. Tetapi kami tahu bahwa kami diciptakan dengan gambar Allah. Dan gambar Allah itu tetap ada di dalam kami. Oleh sebab itu ya Allah, kami berani meminta dari Engkau urapan Roh Kudus, supaya kami bisa menjadi teladan, supaya kami bisa menjadi alat yang tajam di dalam tangan-Mu. Kami terima berkat dari tangan-Mu, ya Allah. Kami terima berkat, kami terima kekuatan, dan juga kami terima panggilan untuk masa depan, di mana kami sebagai manusia, kami sebagai keluarga Allah bisa hidup serupa dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudara sudah panas duduk di matahari, dan sekarang saya langsung ke kesimpulan saja. Abu anggap tahu ya kesimpulan ada di ini. Ini ada cerita atau perumpamaan Tuhan Yesus yang paling terkenal di dunia. Ada satu keluarga. Keluarga itu ada bapak dan dua anak laki-laki, sulung dan bungsu. Keluarga wakare grani lokale grani geti. Abang be preti bereme. Ambe ada darak, ambe be darak. Era warak no juwa koi. Anak laki-laki sulung itu dia berbuat dosa, berbuat zina, dia memang luar biasa tidak baik, dan dia lari dari rumah. Ara, yang anda pura darat ko, yang anda imalu di malu, umiyam nakayari dirigi, apa apa ulan, puru nagra ko ini. Tapi tahu-tahu dia sadar, dia menyadari bahwa dia harus pulang, dia harus cari pendamaian. Dere gerak ko ayah tu mari orang dengar paregi. Ayah udah lampu ni, nongban beli lampu ni kau dere gerak ko. Tapi yang tinggal di rumah adalah anak laki-laki sulung. Dia harus mau nagra ada darat. Dia diundang masuk. Dia diundang masuk. Ayo ikut pesta. Tapi dia tolak.
Dia bilang, saya tidak mau. Aru me ona gara nama ko ba awon on ayo jangan lampu no itu kan pare ke aru me ona gara ane bio itu na gara Yang pertama, yang bungsu mau didamaikan. Yang kedua, yang sulung itu tidak mau didamaikan. Ara ora no ko lampu ini kilom bakke ka ko ende ada o weno no ne lampu ndate ne bio pare gara ko. Jadi saya harus bertanya kepada diri saya sendiri. Saya akan bertindak sebagai anak yang sulung atau anak yang bungsu. Ya kada ni tiwa kaya kalau ner. Ana do darati wa kadika. Atau pe bin darati wa kadika waka wa. Apakah saya bergabung dengan pesta itu atau saya tetap di luar? Ya kada abu pesta ke me onda umum ka men pesta te ko ara te da. Aw pe bin darati. Tenda tahu ka tenda da. Ruwa atane kungian lo ya yuda ko. Jadi untuk masa depan keluarga baptis di Papua ini pertanyaan atau tantangan yang harus dihadapi. Yang tadi keluarga besar baptis no, mana ini geranda dah, ini PBI ini orang tadi yang kimara kari go, me aku pipalip pokok. Jadi saya ingin bertanya kepada kalian semua masing-masing, apakah akan bertindak sebagai anak yang sulung atau akan bertindak sebagai anak yang bungsu? Ane aja pangkoyo kira orang geti arme, kira kontak kau nak ada darah tipe jaga, atau PBI darah tipe majaga, ti nak tablok kira kau jaga kira kau. Jawaban dari kita semua penting sekali buat masa depan, karena berkat Allah sudah ada buat kita semua. Dia kontak PBI orang di baptis naik dari pri darah peka, biarin orang peka. Jadi ini yang gimana me? Ini kontak lampu ni lorang awak tidak ada juga. Atau orang kental orang berarti jawab ini dari juga masing-masing awak. Jadi jangan lupa bentuk salib itu, pendamaian dengan Tuhan, pendamaian dengan sesama. Yang ada yo kalau eratan ngerti awak ini. Allah ni lampu dak, aku minum lampu dak, dia kon awak. Akan kesalahan kami, sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sebenarnya kami selalu anggap musuh kami sebagai orang yang jelek. Tolonglah kami supaya kami bisa memandang musuh kami seperti orang yang diciptakan menurut gambar Allah. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jahat itu apa ya Tuhan? Lepaskanlah kami dari kesombongan, dari hawa nafsu, dari kerakusan. Hancurkanlah kuasa yang gelap itu, di mana kami mau membunuh sesama kami. Karena milik-Mu sajalah ya Allah kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Kami minta supaya nama-Mu dimuliakan dalam pujian kami, tapi juga dalam pekerjaan kami, dan juga dalam outreach, penjangkauan kami. Sebenarnya kami minta supaya nama-Mu dimuliakan di dalam semua bagian dalam hidup kami. Berkatilah kami ya Tuhan. Karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sementara itu penjabat Bupati Lanijaya Petrus Wakerkua mengatakan banyak pemimpin di tanah Papua lahir dari kader baptis. Oleh karenanya pihaknya mendukung pengembangan kader baptis dan seluruh program kerjanya. Dari semua itu, saya pahami Bapak Ibu duduk lama, saya menyampaikan rasa ucapan terima kasih terlebih kepada Tuhan
Dan kedua, melalui Tuhan utus para hamba Tuhan misionaris ABMS Baptis dari Australia membuka isolasi wilayah di daerah ini melalui Injil, maka terbuka luas akses pemerintah dan gereja Baptis yang buka isolasi melalui misi di daerah ini bukan di Lanijaya, tapi dari Lanijaya dia menular sampai di luar Papua atau di luar Lanijaya, Jayapura, wilayah-wilayah di pesisir pantai, tapi juga di luar provinsi Papua ada. Dalam sambutannya mewakili Gubernur Provinsi Papua Asisten 1 Setda Provinsi Papua Doren Wakerkwa, sekaligus Ketua Panitia Rekonsiliasi mengatakan, rekonsiliasi ini penting dilakukan guna kemajuan masyarakat Lanijaya agar diberkati menjadi pemimpin di tanah Papua, mengingat kader baptis banyak melahirkan pemimpin di tanah Papua. Suaranya seturun ini kenapa ini? Shalom! Shalom! Ini baru suara sampai ke Gunung Game sana. Suara itu langsung tembus ke atas. Wah. Saya ketua panitia, jadi saya bicara di sini harus ada Gubernur Papua masuk karena saya masih asisten 1. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, tidak ada lagi yang kita melakukan kesalahan-kesalahan. Terima kasih Pak Makol khotbah yang luar biasa yang digambarkan tentang salib ini. Umat manusia harus menyampaikan permohonan maaf juga. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama hari ini merenungkan kembali sejarah yang terjadi hari ini. Sisa-sisa tua-tua yang tadi menyampaikan permohonan maaf itu sudah. Itu tua-tua sisa tua-tua itu. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama Persekutuan Gereja Baptis Papua, Persekutuan Gereja Baptis West Papua, hari ini kita bersama-sama memberikan pengampunan permohonan maaf kepada Bapak Max mewakili ABMS Australia. Buah-buah Injil, kalau bukan buah-buah Injil kita mati habis sudah. Dia mendengar orang lek dan mendengar orang lek, mari beri mendengar orang lek. Kue diri Injil panawriwa. Otak, Dawi yang kotak gaya kotak luar biasa diberkati Allah. Ya, yang ini di belakang ini apa namanya? Tamborin luar biasa. Jadi namanya Banggora untuk kalian, masa depan kalian. Kalian diberkati Allah. Itu. Dan di sana kalian diberkati Allah. Keturunan kita, anak cucu kita diberkati Allah. Seluruh Kapten Lanijaya menyampaikan terima kasih. Persiapan yang kota panitia Pak Nauriwa. Luar biasa. Bupati terima kasih. Sekedaga Uringinom Kepala Skapeda menyampaikan terima kasih. Karena ini bagian dari pelayanan unsur Tuhan. Kinoba beli kinoba negara. Ina prima yang undang kina lawan kinoba. Kuah kina kota kina Banggora. Juga mengegepakuin negara kue. Tuhan melihat duduk itu juga. Ini bukan batu. Kalian duduk itu juga Tuhan melihatnya. Tuhan memperhitungkannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang duduk di sini, duduk di lapangan, diberkati Allah di dalam Yesus Kristus. Kini tiba saatnya jemaat kembali menjalin kerjasama dengan Baptist Mission Australia dan mengembangkan program kerja jemaat gereja Baptis. Terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera, dan sukacita dari Tuhan Bapa kami pada hari ini. Dan semua bilang, Dari Amin. Tiom Kabupaten Lanijaya, Tim Liputan mengabarkan.